Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan kerja saya Amelia. dan saya Indra akan kami mensosialisasikan kepada adik-adik sekalian mengenai waspada hepatitis B. Oke. Jadi adik-adik sekalian sudah tahu apa itu hepatitis B atau belum? Belum. Oke. Jadi hepatitis B ini virus yang menginfeksi organ tubuh hati manusia. Tahu organ tubuh hati tidak dulu? Tahu. Bagaimana coba tunjuk semuanya? Kanan atas, pintar adik-adik. Oke, jadi hepatitis B ini mempunyai dua sifat, dua jenis. Ada yang kronik, ada pula yang akut seperti yang di situ. Kalau yang akut ini hanya sementara, sedangkan yang kronis ini dia bertahan lama berkepanjangan. Jadi misal dari kecil kena, besar kena, tua kena, mati pun kena. Kemudian untuk tanda-tanda kalau adik-adik sudah kena, Yang pertama itu demam. Biasanya suhunya itu bisa langsung tinggi ya. Yang kedua itu lelah dan lemas, mual-mual dan muntah, mata merah dan menguning, nyeri perut sebelah kanan atas, urin berwarna gelap dan feses pucat. Jadi jika mengalami gejala seperti yang saya sampaikan, langsung periksa ke vaskes terdekat atau klinik kesehatan. oke, jadi gejala atau tanda-tanda awalnya seperti itu. Sekarang kita mengetahui harus cara penularan. Karena tidak mungkin kita tidur tiba-tiba ketularan hepatitis. tidak mungkin. Jadi ini cara penularannya. Yang pertama dari darah dan produk darah. Apa bedanya darah sama produk darah? Darah. Darah dari kita, Nah, produk darah dari orang lain. Betul. Misal Mbak siapa namanya? Mbak Ara. Misal Mbak Ara kecelakaan nih, harus butuh transfusi darah. Nah, sedangkan darah yang Mbak ambil itu dia berasal dari orang yang positif hepatitis B. Itu ada kemungkinan kakaknya juga terkena hepatitis B dari infeksi darah orang sebelumnya itu. Oke, jadi penularan selanjutnya itu menggunakan jarum suntik yang dipakai secara bersamaan, tidak steril. Misalnya ada satu contoh kasus, mungkin di daerah masnya, daerah mana? Di Lampung. Banyak orang pakai narkoba. Kasus. Nah, banyak kan? Nah, orang yang pakai narkoba itu biasanya amit-amit kalau lagi siang bisa kena ini hepatitis. Karena dia pakai jarumnya sama-sama. Misal nih, Mas siapa? Alvin sama sebelahnya. Misal Mas Farinya pakai narkoba, dia ngajak masnya. Sedangkan dia kena narkoba juga. Terus sama-sama pakai jarum yang sama nih, dia nusuk dulu, kemudian masnya ambil nusuk di tangan masnya. Itu kan penularan lewat darah juga. Jadi bisa menular gitu. Oke, itu untuk yang jarum. Oke, jadi kita lanjut ke yang ketiga. Hubungan seksual tanpa penghuni. Ada teman-teman di sini berhubungan bebas tanpa pengaman. Oke, jadi hubungan seksual tanpa pengaman itu bisa berisiko banyak penyakit. Sebutkan apa saja yang kalian tahu. HIV. Betul, pintar-pintar. Apalagi? Sifilis. Apa? AIDS itu tahap dari HIV. Oke. Apalagi? Ini hepatitis B. Hepatitis, betul sekali. Jadi hubungan seksual tanpa pengaman itu hal yang sangat berbahaya. Apalagi orang yang buat ganti pasangan. Kita kan tidak tahu. Misalkan Mas yang di belakang, Mas siapa namanya? Rahman. Oke. Hubungan seksual tanpa pengaman ini contohnya seperti ini. Mas Rahman mungkin punya teman yang suka ganti pacar. Pernah? Masih teman sampai sekarang? Ya. Masih ganti-ganti pacar? Masih. Berisiko. Karena apa? Hubungan seksual tanpa pengaman itu sangat berbahaya. Seperti yang sudah ada di dalam tadi, bisa terkena bahayanya penyakit infeksi hubungan seksual. Salah satunya juga ada hepatitis. Misal kita punya lawan wanita kita, misal Mas sebagai laki-laki punya wanita yang terinfeksi hepatitis B, itu bisa menularkan. Masnya juga, misalkan masnya ada hepatitis B, wanitanya itu tidak punya tapi berhubungan sama masnya tanpa pengaman, itu bisa masnya menularkan hepatitis B ke wanitanya itu. Begitu. Jadi pentingnya kita menggunakan pengaman saat hubungan seksual. Kemudian yang terakhir adalah penularan dari ibu ke bayi saat persalinan. Kenanya bagaimana? Misal
Bahasa apa? Balira. Balira hamil nih. Oke. Terus hamil kena hepatitis B. Terus bersalin, kan pasti anak dikasih ASI. Kalau mbaknya belum pengobatan, belum dikasih vaksin, anaknya bisa berisiko terkena hepatitis B. Begitu. Jadi itu untuk pengeluaran. Kita lanjut ke pencegahan. Silakan. Kita sudah melewati alur penularannya yang diterangkan oleh rekan saya. Kita lanjut ke pencegahan. Jadi pencegahan yang pertama itu vaksin hepatitis. Sebelum kita tertular, kita tuh juga nggak harus nunggu tertular dulu untuk vaksin. Jadi kita vaksin hepatitis itu untuk perlindungan diri sejak awal dulu, kayak sedia payung sebelum hujan. Untuk yang kedua, jaga kebersihan seperti mencuci tangan secara teratur, dan setelah berkegiatan itu diusahakan selalu mencuci tangan. Yang ketiga itu gunakan perlindungan saat beresiko. Jadi kayak pastikan alat medis atau alat yang kita punya itu tidak digunakan secara bergantian, jangan bersamaan, dan kita masing-masing harus punya sendiri lah. Terus yang terakhir, jangan berbagi alat pribadi, contohnya seperti gosok gigi, terus pisau cukur, gunting kuku. Itu sebisa mungkin harus punya masing-masing, karena itu sering kita gunakan sehari-hari, jadi harus punya masing-masing. Itu untuk pencegahan dari hepatitis B. Apakah ada yang mau ditanya? Mau bertanya yang masih kurang jelas, Bu, harus ditanya. Pak, saya mau bertanya. Kalau misalnya pada ibu hamil, itu nular ke anaknya nggak nanti kalau misalnya ibunya terkena hepatitis B? Oke, bagus, pertanyaan bagus. Kalau memang kakaknya niat hamil, caranya itu gini. Misalkan kakaknya hamil, anggap kata bulan ke-6. Oke. Terus melakukan salah satu dari 4 cara penularan tersebut, otomatis kakaknya kan terinfeksi hepatitis B. Kalau lagi dalam masa tumbuh kembang janin dalam kandungan, bisa menurunkan penyakit tersebut ke anak. Oke. Tapi itu bisa dicegah dengan cara pemberian vaksin. Jadi kalau bisa jangan tunggu positif dulu. Dari sekarang kalau bisa vaksin. Udah vaksin belum? Maksudnya vaksin hepatitis B sudah? Belum toh? Nah, ke fasilitas kesehatan terdekat, minta ke dokternya, dok saya mau vaksin hepatitis B, gitu. Itu tuh cara pencegahannya. Tapi kalau memang nggak ketahuan nih, hamil, tapi kena hepatitis tapi nggak ketahuan, anaknya pas lahir pasti tertular juga, bisa dicegah, bisa diobati. Hepatitis B insya Allah bisa diobati dengan cara vaksin. Baik. Oke, mari kenali, cegah, dan lindungi diri sendiri dari waspada hepatitis B. Mencegah hari ini, sehat sepanjang hari. Semangatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.